Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, jemaat yang Kristus Yesus kasihi. Syukur bagi Tuhan patut kita persembahkan pagi hari ini oleh karena kasih-Nya. Ia telah memperkenankan kita sekalian untuk kembali melihat terang itu mereka dalam hidup kita sebagai tanda kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi kita secara cuma-cuma. Kita akan menjalani hari ini dalam seluruh aktivitas kita. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukannya, izinkan saya untuk mengajak kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kita jadikan sebagai penuntun bagi kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa meminta tuntunan dan tangan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan hari ini bagi kami sekalian. Kami akan menjalani hari ini ya Tuhan, dalam seluruh aktivitas kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, yang akan kami jadikan sebagai penuntun bagi perjalanan kami di sepanjang hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, berikan pengertian bagi kami sehingga kami dapat memahami apa maksud firman-Mu bagi kami sekalian. Karena kami percaya kami hidup bukan dari makanan jasmani saja, tapi dari makanan rohani, yaitu firman-Mu. Bapa, terima kasih kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa dan mohon pertolongan daripada-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 14 ayat 20 sampai dengan 33. Matius pasal 14 ayat 20 sampai dengan 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus ulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah.
dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkaulah Anak Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, peristiwa mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti adalah sebuah kisah yang tentu tidak asing lagi bagi kita orang-orang percaya di segala abad dan zaman. Kisah ini sudah kita dengar sejak kita masih kanak-kanak sampai saat ini. Kita seringkali sudah membacakannya, merenungkannya dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kisah ini begitu terkenal, sampai banyak sudah para pencipta lagu-lagu rohani Kristiani menciptakan lagu ini dengan berbagai irama nada dan syair-syair yang indah dan merdu. Bahkan banyak pelukis yang telah melukiskan kisah ini. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, kisah ini telah menghadirkan decak kagum orang banyak yang menikmati berkat tempo itu. Hal ini membuat sehingga mereka tidak mau pergi daripadanya. Mereka tidak mau beranjak dari Tuhan Yesus. Mereka tentu senang sekali dekat dengan Tuhan Yesus, karena bersama dengan Tuhan mereka tidak merasa kekurangan. Bersama dengan Tuhan mereka merasa penuh dengan kelimpahan, karena memang janji Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang banyak ketika itu. Mereka lebih senang tinggal dengan Yesus, menikmati berkat makan dan roti itu. Dan memang cerita ini mengisahkan bahwa makanan yang mereka makan tempo itu begitu banyak sekali, sampai sisa masih ada banyak, yaitu 12 bakul. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, tanpa mereka sadari bahwa motivasi mereka mengikut Tuhan sudah menyeleweng. Mereka hanya mengharapkan roti atau berkat saja dengan kelimpahan, tanpa melakukan apa yang harus menjadi kewajiban mereka. Padahal Tuhan berkata bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, Tuhan mengetahui hal itu. Oleh karena itu Tuhan menyuruh mereka pulang dan menyuruh murid-muridnya menyeberang mendahului Dia. Bukan karena alasan sudah gelap, tapi Tuhan tidak mau melihat mereka hanya menerima berkat saja dan tidak melakukan apa-apa. Tapi setelah mereka menerima berkat baik jasmani maupun rohani, Tuhan berharap agar mereka juga mau menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Tuhan tentu tidak ingin melihat mereka tinggal diam, menikmati berkat untuk diri sendiri, tapi mereka juga harus berbuat apa-apa sesuai dengan apa yang telah mereka dengar dan terima. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, kita juga kini pun tiba saatnya untuk dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita.
kita juga telah menerima berkat Tuhan yang begitu melimpah. Oleh sebab itu, kita juga berkewajiban untuk menyampaikan kabar baik Tuhan kepada orang-orang lain yang membutuhkannya, yaitu tentang firman Tuhan. Sesuai dengan iman percaya kita, karena kita percaya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa yang telah kita dengar itu, kita tidak mendiamkan itu untuk diri kita sendiri, tapi kita juga mau menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang lain yang merindukan berita itu. Sebagaimana Paulus menyampaikan kepada anak rohaninya Timotius, dia katakan, "Hai anakku, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Paulus sampaikan itu. Jadi berita firman yang dia telah dengar itu, dia tidak mendiamkan itu untuk dirinya sendiri, tapi dia mau menyampaikan juga kepada orang lain. Bapak Ibu, sudah saatnya kita juga mau menyampaikan kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita mulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing, menyampaikan itu kepada istri kita, kepada anak-anak kita, suami kita, dan orang-orang yang kita kasihi, sehingga berita keselamatan itu dapat mereka peroleh, sehingga mereka juga dapat menikmati keselamatan dan berkat dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, kita juga mau lakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada orang banyak itu, yaitu kita mau pulang kembali dan melaksanakan firman Tuhan itu kepada setiap orang yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus menyuruh mereka pergi supaya ia dapat berdoa. Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa pekerjaan Tuhan tanpa dilandasi dengan doa adalah sia-sia. Sebab itu, Yesus selalu berusaha untuk mencari kesempatan untuk berdoa seorang diri dan bersekutu dengan Bapanya. Selain dia berdoa bersama-sama dengan orang banyak, tapi juga dengan para murid-muridnya, tapi dia senantiasa mengasingkan diri untuk berdoa seorang diri, karena dia menyadari doa itulah alat komunikasi Tuhan bersama Bapa di sorga. Dan sudah saatnya kita juga mau meneladani apa yang Tuhan buat. Kita juga mau berdoa senantiasa kepada Tuhan. Kita jadikan doa itu sebagai tempat di mana kita mau mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan lewat doa. Selain kita berdoa secara jemaat, secara persekutuan, tapi kita juga mau berdoa seorang diri, sebagai seorang istri, suami, bahkan sebagai anak-anak. Minta kepada Tuhan agar Tuhan mau menolong kita. Sebab kalau kita pergi tanpa doa, ya, tentu kita akan menghadapi persoalan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, mari sebagai hamba-hamba Tuhan, penginjil, majelis, pengurus-pengurus gereja, tapi juga sebagai keluarga-keluarga Kristiani, kita juga mau menyisihkan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Karena dengan doa itulah kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Mendoakan orang lain, mendoakan istri kita, suami kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Sebagaimana Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika
pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Hanya 2 kata saja. Tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita sukses atau gagal, kita tetap diminta untuk berdoa. Ketika kita sehat ataupun sakit, capek atau tidak, kita tetap berdoa pada Tuhan. Karena doa itulah kehidupan kita. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sudahkah saudara-saudara dan saya berdoa? Mari, kalau selama ini kita tidak menggunakan doa itu sebagai penopang hidup kita, maka mari kita lihat apa yang Tuhan buat bagi kita. Kita juga mau berdoa kepadanya dalam situasi apapun. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, sebagaimana murid-murid setelah mereka pergi, saya tidak tahu apakah mereka berdoa atau tidak. Tapi ketika mereka pergi tanpa Tuhan Yesus, kita lihat apa yang terjadi. Ketika mereka berlayar, sudah sampai di tengah-tengah, datanglah angin sakal itu. Angin sakal adalah angin yang datang tiba-tiba, tanpa kasih tahu, tanpa permisi. Dia tidak mengenal musim. Dan kalau dia bertiup, setiap benda yang berada di danau itu pasti terombang-ambing. Perahu sekalipun pasti akan mengalami bahaya. Bapak Ibu, Tuhan telah menyuruh mereka untuk pergi ke seberang sana tanpa beserta dengan Tuhan. Tapi mereka harus pergi dengan doa. Karena dengan doa itulah Tuhan datang, pasti mau menolong mereka. Bapak Ibu jemaat yang Kristus Yesus kasihi, mari kita juga mau berlayar, melayari samudra kehidupan kita ini. Tapi jangan kita berhenti berdoa. Kita tetap berdoa, minta kepada Tuhan agar Tuhan mau datang beserta dengan kita dalam perahu kehidupan kita, dalam perahu rumah tangga kita, dalam perahu karir kita, dalam perahu usaha kita, dalam perahu perjalanan hidup kita, sehingga kita boleh tiba dengan selamat sampai ke tempat tujuan. Hari ini kita boleh memasuki hari pertama di bulan Agustus, setelah kita meninggalkan bulan Juli dengan 1001 persoalannya, baik yang menyenangkan maupun yang mengharukan. Tapi Tuhan telah menyuruh kita untuk menyeberang, karena ada pekerjaan yang harus kita kerjakan di seberang sana. Kita tahu apakah pekerjaan kita itu penuh resiko atau tidak. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan kita, kita tahu Tuhan pasti akan menolong kita. Yang penting kita tetap berdoa kepadanya, sehingga Tuhan datang menuju kepada perahu kehidupan kita. Memang terkadang Tuhan datang di tengah malam yang kelam itu. Ibarat kita ada dalam persoalan yang menghadirkan kegelapan yang menakutkan, sehingga terkadang kita melihat pertolongan itu sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Kita menganggap itu hantu, setan, atau yang lain-lain. Padahal mungkin Tuhan pakai cara itu untuk menolong kita. Luar biasa, Tuhan datang jalan di atas air. Mestinya Tuhan bisa saja tiba di dalam perahu itu. Tapi Tuhan berjalan di atas air itu, menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa gelombang besar itu tidak berkuasa atas kehidupan perjalanan pelayaran murid-murid itu. Gelombang itu ada di bawah telapak kaki Tuhan. Tuhan berdiri di atas persoalan itu. Dan itulah yang Tuhan buat bagi kita, bahwa badai itu tidak lebih besar dari kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan pasti akan menolong kita. Yang penting kita mau tetap berseru kepadanya. Sebab dia katakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Itulah nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang olehnya saudara dan saya diselamatkan. Oleh sebab itu, mari kita akan melayari bulan Agustus ini 31 hari dengan 4 pekan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi,
Tapi kita percaya kalau Tuhan bisa meneduhkan badai di Danau Galilea itu, Tuhan juga pasti akan meneduhkan perahu-perahu kehidupan kita. Asal kita mau berseru kepadanya, Tuhan pasti datang membebaskan kita. Kita tetap berdoa dan terus mau mengabarkan Injil kebenaran ini. Itulah firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita percaya Tuhan akan menolong kita menjalani bulan yang baru ini, bulan Agustus. Mulai dari hari ini tanggal 1 sampai dengan 31. Kita minta supaya Tuhan tidak melewati kita, tapi Tuhan datang singgah di dalam perahu kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu Engkau telah memperkenankan kami untuk memasuki hari baru. Kami boleh tiba pada tanggal baru di bulan yang baru, tanggal 1 Agustus 2020, tanggal 1 ke-8 di tahun 2020. Tuhan terima kasih, kami boleh tinggalkan bulan Juli dengan berbagai aneka persoalan dan pergumulan hidup kami. Banyak sudah persoalan yang kami hadapi, tapi Tuhan telah memerintahkan kami untuk menjalani bulan yang baru, bulan Agustus. Untuk itu kami minta kasih-Mu ya Tuhan. Ajari kami sehingga kami tidak berlayar seorang diri, tapi kami berlayar bersama Kristus. Sehingga badai apapun, Tuhan mampu menyelesaikan dalam kehidupan kami. Bapa terima kasih, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang terus bekerja siang dan malam untuk menyampaikan kabar baik ini. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Mereka yang mendiami pulau-pulau, pesisir pantai, gunung-gunung, lembah ngarai, di bibir-bibir sungai, telaga dan danau, dari kota sampai ke kampung-kampung. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberkati kehidupan keluarga mereka masing-masing. Sekalipun mereka ada di dalam lembah-lembah persoalan, tapi mereka percaya bahwa kalau badai di danau itu Tuhan bisa teduhkan. Tuhan juga mau meneduhkan persoalan yang mereka hadapi dalam perjalanan pelayanan ini. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa bagi para medis yang terus bekerja siang dan malam untuk memutus mata rantai COVID-19. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka juga tidak bimbang, ragu, dan putus asa. Mereka tidak takut karena melihat COVID itu sebagai hantu atau lain sebagainya yang menghadirkan ketakutan itu. Tapi mereka percaya Kristuslah yang telah datang dengan cara Tuhan sendiri untuk menolong mereka. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa juga bagi pemerintah kami. Tuhan mau menolong mereka agar mereka dapat menunaikan tugas ini dengan hati yang penuh bijaksana, sehingga banyak orang dapat ditolong oleh karena pelayanan mereka. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa juga bagi tim multimedia yang terus bekerja siang dan malam untuk mengabarkan kabar keselamatan ini. Suara mereka tidak terdengar ya Tuhan, tapi gemah mereka, hasil kerja mereka ini terus terpancar sampai ke ujung-ujung negeri ini. Tuhan memberkati mereka dan memberkati kehidupan keluarga mereka, memberkati perahu karir-karir mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi orang lain lewat pemberitaan firman ini. Bapak Surgawi, terima kasih. Inilah kami dan inilah kehidupan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur di hari baru, di tanggal yang baru, di bulan yang baru, dengan harapan baru. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.